Yayasan Bakti Bekerja Sama Aisyah Dana didukung oleh program kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat inklusif atau program inklusi menggelar aksi kolektif pencegahan perkawinan anak di Toraja Pantan Hotel, Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada 19 hingga 20 November 2024. Kegiatan dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni yang pertama, penguatan kapasitas jaringan tentang strategi nasional pencegahan perkawinan anak, dan yang kedua, dialog publik dan loka karya multi pihak pencegahan perkawinan anak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada dapat kami laporkan Yayasan Bakti bekerja sama dengan Aisyah dan didukung oleh program kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat inklusif atau program inklusi menggelar aksi kolektif pencegahan perkawinan anak di Toraja Panpan Hotel Kota Mengkale tempat kami sekarang berada. Sejak kemarin hingga hari ini Tribuners 19 hingga 20 November 2024 di mana kegiatan ini dilaksanakan dalam dua bentuk seperti yang rekan Adila sampaikan barusan, yakni yang pertama penguatan kapasitas jaringan tentang strategi nasional pencegahan perkawinan anak, dan kemudian yang kedua dialog publik dan lokakarya multi pihak pencegahan perkawinan anak yang saat ini masih berlangsung di Baruga Toraja Pantan Hotel Tribunus. Penguatan kapasitas jaringan tentang strategi nasional pencegahan perkawinan anak bertujuan untuk memberikan penguatan kepada jaringan khususnya di Kabupaten Tanah Toraja mengenai strategi nasional pencegahan perkawinan anak atau STRANAS PPA, kebijakan mengenai perkawinan, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian dampak perkawinan anak, dan mengidentifikasi peran-peran yang dapat disinergikan dalam pencegahan perkawinan anak di Tanah Toraja ini, Tribunas. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dan fasilitator diantaranya Program Manajer Inklusi Bakti, Lucia Palulungan, kemudian Sekjen Aisyah Tri Hastuti Nur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanah Toraja, Rante Limbong, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Toraja, Bertus di Pewantania. Kemudian untuk dialog publik dan lokakarya multi pihak pencegahan perkawinan anak bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan tentang pencegahan perkawinan anak kepada berbagai pihak dan lembaga terkait untuk terlibat dan mencegah perkawinan anak. Dialog publik dan lokakarya ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Tanah Toraja, kemudian Ketua Pengadilan Agama Tanah Toraja, lalu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian pihak Polres Tanah Toraja, kemudian perwakilan dari Ketua Sinode Gereja Toraja, lalu Kepala Kementerian Agama Tanah Toraja, hingga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk juga dan Keluarga Berencana Tanah Toraja. Pencegahan perkawinan anak telah menjadi program dan kegiatan nasional Tribuners. Namun diperlukan dukungan dan kerjasama berbagai komponen dan organisasi juga masyarakat untuk memperluas kampanye ini hingga ke daerah, bahkan di tingkat yang paling bawah yakni desa dan juga kelurahan. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS mencatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, Tribuners, yakni mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut, proporsi perempuan umur 20 hingga 24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak. Dalam artian, sekira satu dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki di mana Tribuners 1 dari 100 laki-laki berumur 20 hingga 24 tahun menikah saat usia anak. Kendati demikian, Tribuners, angka perkawinan anak terus menurun dalam jangka 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 misalnya, angka perkawinan anak menurun dari 10,35% menjadi 9,23%, lalu
menjadi 8,06% pada 2022 dan 6,92% pada 2023 kemarin. Pemerintah Indonesia telah berhasil melampaui target penurunan perkawinan anak yang memang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN untuk tahun 2020 hingga 2024, yakni 8,74% dengan capaian pada tahun 2023 kemarin, yakni mencapai 6,92%. Melanjutkan capaian tersebut, Tribuners, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan didukung oleh mitra pembangunan meluncurkan panduan praktis pelaksanaan Stranas PPA. Panduan ini, Tribuners, kemudian diharapkan untuk memudahkan penyusunan strategi dan program pencegahan perkawinan anak di daerah. Salah satu concern program inklusi yakni mendukung kebijakan dan program pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, di mana hal ini didasarkan pada kondisi bahwa perkawinan anak yang berusia di bawah 19 tahun telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat belia. Terkait dengan pelaksanaan Stranas PPA dan penggunaan panduan praktis pelaksanaan Stranas di daerah, maka Yayasan Bakti dan Asia sebagai mitra nasional program inklusi bekerja sama untuk kemudian berkolaborasi dengan dalam membentuk aksi kolektif ini. Aksi kolektif pencegahan perkawinan anak akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Tanah Toraja ini, di mana Tribuners penentuan wilayah kerja ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa selain Tanah Toraja adalah wilayah program bakti dan juga terdapat pengurus Aisyah yang aktif, juga berdasarkan data BPS 2023, di mana Kabupaten Tanah Toraja ini memiliki angka perkawinan anak paling tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dengan besaran 20,42%. Untuk saat ini demikian yang dapat kami laporkan. Rekan Nadila, Muhammad Rifki langsung dari Makale Tanah Toraja. Kami kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.